Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi min al mursalin syuhada'i was sholihin wal ulama'i al-'amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum. Wa khususan ila hadrati Syekhul Islam bil Harumuddin Zarmuji wa ila hadrati Ibnul Mahbub Asy-Syaikh Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SP. Allah bitu nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Pada sesi kali ini kita akan mengkaji nazam yang berbunyi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Siapa engkau? Fa innal fiqha, maka sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidi, lebih utama-utamanya sesuatu yang menuntun. Ilal birri, pada kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan lebih kuat-kuatnya tujuan. Jadi kalau dalam muqaddimah kemarin dikatakan bahwa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal, itu memang benar bahwa lebih utama-utamanya ilmu itu adalah ilmu tentang budi pekerti, dan lebih utama-utamanya amal itu adalah menjaga budi pekerti itu sendiri. Akan tetapi dalam konteks ta'allum, dalam konteks belajar, maka itu sangat diperlukan akhlak itu. Akan tetapi dalam kita melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu tidak cukup dengan akhlak yang baik. Akan tetapi bagaimana kita juga harus tahu tentang ilmu fikihnya. Karena amal soleh itu tidak hanya cukup dengan akhlak yang baik, ya, dengan niatan yang baik. Akan tetapi justru menurut para salafus sholihin, sebuah amal bisa dikatakan sebagai amal yang baik bila mana memenuhi 4 syarat. Yang pertama, apabila amal tersebut biasasil ilmi, dengan dasar keilmuan. Kalau tanpa ada dasar keilmuan, maka sia-sia amal itu, dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua adalah dengan niat yang baik. Niat yang baik, walaupun berdasarkan keilmuan, tapi kalau sudah orientasinya tidak baik, melanggar pada syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga tidak bisa dikatakan sebagai amal soleh. Yang ketiga adalah dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Jadi orang itu kalau beramal itu harus sabar. Karena ketika orang melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, walaupun kita baru permulaan ingin memperbaiki diri, ujiannya begitu luar biasa. Karena yang namanya ibadah itu semuanya ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya membuat seorang hamba yang melakukan ibadah itu supaya betul-betul bisa lebih berkualitas. Kemudian yang keempat, satu amal itu bisa dikatakan sebagai amal soleh apabila amal tersebut didasari dengan keikhlasan. Ya.
Jadi yang pertama itu biasa sila ilmi. Tidak cukup dengan sabar, ikhlas, niat yang baik, ya. Akan tapi ilmu dalam konteks ibadah syar'iyah itu yang mengatur adalah ilmu fikih. Ya. Sehingga kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu fikih agar supaya bagaimana secara syariat itu kita melakukan ibadah itu dengan benar. Kalau casingnya saja kita sudah tidak benar, itu bagaimana nanti dalemannya seperti itu. Mesinnya bagaimana bisa benar kalau casingnya saja sudah tidak benar, ya. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang menata bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana tentang syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya wudhu, dan ibadah-ibadah yang lain yang itu tentu perlu kita tahu. Bahkan termasuk tidak hanya sekedar tentang sholat dan wudhu saja, bahkan termasuk tentang muamalah, tentang zakat, macam-macam, semuanya itu harus berdasarkan ilmu fikih. Ya, supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu betul-betul berdasarkan keilmuan, tidak ngawur seperti itu. Dan tentu ilmu fikih yang memang kita menganut dari 4 mazhab itu. Kalau bisa jangan sampai kita keluar atau menyimpang dari 4 mazhab itu, supaya kita pada jalur yang memang diajarkan oleh Syekhuna wa murabbi ruhina. Jadi dikatakan tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Belajarlah ilmu fikih karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidis, lebih utama-utamanya sesuatu yang menuntun seorang hamba untuk melakukan ibadah dengan benar. Ibadah dengan benar. Ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Termasuk ilmu fikih itu menuntun pada kebaikan, menuntun pada ketakwaan, dan wa adalu qasidi, dan lebih kuat-kuatnya tujuan. Karena tanpa berdasarkan ilmu fikih, bagaimana kita bisa, seseorang itu kadang-kadang hanya menganggap cukup kita ini dalam beribadah cukup dengan ilmu tasawuf, yang akhirnya mereka dalam melaksanakan ibadah itu ngawur. Misalnya ketika mereka tahu bahwa as-sholatu du'aun, sholat itu adalah doa, sehingga karena mereka yang dipelajari hanya tentang tasawuf saja tanpa mengenal ilmu fikih, sehingga mereka menganggap bahwa cukup dengan berdoa itu kita sudah seperti orang yang sholat, sehingga tidak perlu ada gerakan-gerakan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Ini jelas salah yang seperti ini. Dan ilmu yang mengajarkan tentang kaifiatus sholah, kaifiatul wudhu, serta ibadah-ibadah yang lain, terutama ibadah-ibadah yang mahdhah, itu adalah diatur dalam ilmu fikih. Sehingga kalau kita betul-betul pengen menjadi orang-orang yang memang benar dalam menjalankan ketaatan, maka pelajari ilmu fikih. Setelah kita menguasai ilmu fikih, baru untuk kedepannya supaya ibadah yang kita lakukan secara hakikat bisa berkualitas, maka disitulah pentingnya kita juga harus tahu tentang ilmu tasawuf, agar supaya dalam menjalankan dan mempraktekkan atau mengaplikasikan ilmu fikih yang sudah kita ketahui itu, kita nantinya hati kita ketika melakukan ibadah itu bisa husul ilallah, karena kita juga belajar tentang ilmu tasawuf, ya. Bagaimana agar supaya ibadah seorang hamba kepada Rabb-nya itu betul-betul bisa husul ilallah, dan betul-betul bisa menggapai mardhatillah, bisa menggapai mahabbatullah, ya, ini. Jadi itu diantara pentingnya ilmu fikih. Huwal alamul hadi ila sunanil huda wal khisnu yunji min jami'is syada'idi.
Huwa ya bermula ilmu fikih itu al-alamu. Jadi konteksnya dalam nadzoman itu saja sudah ada dua versi. Ada huwal ilmunil hadi ila sunanil huda. Ada yang huwal alamul hadi ila sananil huda. Seperti itu. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau huwal ilmu ya, itu berarti ilmu, kalau huwal alamu itu artinya tanda. Huwa bermula ilmu fikih itu al-alamu, tanda, al-hadi yang menunjukkan, ila sananil huda, pada jalan-jalannya petunjuk. Huwa bermula ilmu fikih itu al-khisnu, laksana benteng, yunji yang menyelamatkan apa ilmu fikih, minjami isyadaidi, dari bermacam-macam pancabaya atau hal-hal yang membahayakan. Karena apa? Karena dengan kita mengetahui tentang ilmu fikih itu, maka otomatis secara harokah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ya, karena apa? Karena kita berdasarkan dari para al-ulama alladzina hum waratsatil anbiya. Ilmu yang kita dapatkan dari para masyayikh, para ulama yang tentu sumbernya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita sudah bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar, maka disinilah hakikat daripada kita terselamatkan dari berbagai mara bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi yassirli ya man tayassarna, ya sidana ya aini. Qultu ultufli ya man talattafana, ya Rabbana ya aini. Naam, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.